Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Hoirunisa dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamkah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Manajemen Keuangan, yaitu merger dan akuisisi. Pengertian merger dapat didefinisikan sebagai kombinasi atau penggabungan dua perusahaan atau lebih di mana perusahaan kehilangan eksistensinya menjadi satu kesatuan. Perusahaan yang bertahan mengambil alih aktiva dan hutang perusahaan yang digabungkan disebut merger company. Merger harus dibedakan dengan konsolidasi yang merupakan kombinasi dua perusahaan untuk dibentuk perusahaan yang sama sekali baru. Mengapa merger dan konsolidasi dibedakan? Karena hasil akhirnya berbeda. Dimana jika merger terjadi ketika satu perusahaan yang lebih unggul bergabung dengan perusahaan lain, sehingga perusahaan yang bergabung melebur ke dalam perusahaan yang lebih unggul. Perusahaan yang tidak lebih unggul tidak lagi ada secara hukum. Kemudian jika konsolidasi terjadi ketika dua atau lebih perusahaan bergabung untuk membentuk entitas baru. Semua perusahaan menghilang dan yang tersisa adalah perusahaan baru hasil konsolidasi. Selanjutnya yaitu skema merger. Yang pertama, dalam sebuah merger biasanya salah satu perusahaan akan tetap berdiri dengan nama perseroannya sementara yang lainnya lenyap. Contohnya yaitu PT Indosat Ooredoo. Hasil merger Indosat Ooredoo dengan Tri pada tahun 2022, nama yang digunakan adalah Indosat Ooredoo Fusion. Sementara Tri tidak lagi berdiri sebagai entitas sendiri. Skema merger yang kedua yaitu, tetapi dalam kondisi lain, dua perusahaan yang melakukan merger bisa membuat entitas baru, contohnya Goto. Goto yaitu gabungan dari Gojek dan Tokopedia. Toko Goto adalah layanan e-commerce yang dimiliki oleh Goto Group, yang merupakan gabungan dari Gojek dan Tokopedia. Toko Goto memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi jual beli berbagai produk, baik itu barang fisik maupun layanan digital yang terintegrasi dengan ekosistem Goto. Selanjutnya yaitu skema dari konsolidasi, contohnya terdapat Bank Syariah Indonesia atau BSI. Pada tanggal 1 Februari tahun 2021, 3 bank syariah milik pemerintah yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah bergabung untuk membentuk Bank Syariah Indonesia. Ketiga bank asal lenyap sebagai entitas hukum. Selanjutnya BSI lahir sebagai entitas baru dengan kepemilikan gabungan dari induk masing-masing bank. Selanjutnya adapun alasan-alasan merger atau penggabungan. Yang pertama yaitu peningkatan penjualan dan penghematan operasi. Dengan adanya peningkatan penjualan berarti pangsa pasar perusahaan bertambah sehingga perusahaan dapat meningkatkan penjualan secara berkesinambungan dan dapat mendominasi pasar. Di mana jika perusahaan industri melakukan merger, maka perusahaan yang memiliki produk pengganti dari jenis produk yang sudah ada akan menambah jenis produk yang ada sehingga dapat meningkatkan produk keseluruhan. Alasan merger yang kedua yaitu perbaikan manajemen. Perusahaan yang tidak efisien dan keuntungannya menurun sebaiknya bergabung dengan perusahaan lain, asalkan ada peluang peningkatan keuntungan. Atau jika sebuah perusahaan tidak dikelola dengan baik dan mengalami penurunan keuntungan, maka perlu dilakukan perubahan dalam manajemennya agar lebih efisien. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menggabungkan perusahaan tersebut dengan perusahaan lain yang lebih baik pengelolaannya. Namun penggabungan ini hanya masuk akal jika ada kemungkinan keuntungan perusahaan bisa meningkat setelah manajemen diperbaiki. Alasan yang ketiga yaitu pengaruh informasi. Intinya, manajemen perusahaan sering memiliki informasi internal yang tidak diketahui oleh pasar. Jika mereka merasa harga saham perusahaan terlalu rendah, mereka bisa melakukan penggabungan untuk menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek yang lebih baik. Alasan yang keempat yaitu pertumbuhan perusahaan. Suatu perusahaan mungkin tidak mampu tumbuh dengan laju yang cepat atau cukup seimbang melalui perluasan atau pertumbuhan internal, sehingga perlu dilakukan perluasan eksternal melalui penggabungan. Hal ini mungkin terjadi karena perluasan eksternal jauh lebih murah daripada perluasan internal. Demikian, biasanya lebih mudah memperoleh produk baru dan fasilitas baru dengan suatu penggabungan.
Alasan yang kelima yaitu pengalihan kekayaan. Hal ini disebabkan karena dengan merger dapat mengurangi perubahan relatif arus kas. Misalnya, pemegang hutang memperoleh keuntungan atas prioritas tuntutan atas aktiva. Karena itu nilai pasar tuntutan mereka akan meningkat. Alasan merger yang keenam yaitu alasan-alasan pajak. Beberapa perusahaan memiliki potensi penghematan pajak, tetapi karena mereka terus merugi, mereka tidak bisa memanfaatkannya. Juga sebaliknya, ada perusahaan lain yang menghasilkan laba besar sehingga harus membayar pajak lebih tinggi. Jika perusahaan yang merugi bergabung dengan perusahaan yang profitable, maka perusahaan yang untung bisa dikurangi dengan kerugian dari perusahaan yang telah di-merger. Akibatnya pajak yang harus dibayar menjadi lebih kecil. Selanjutnya, alasan yang ketujuh yaitu diversifikasi. Merger dengan diversifikasi bertujuan untuk mengurangi resiko bisnis. Jika suatu perusahaan mengakuisisi perusahaan di industri berbeda, maka ketidakstabilan laba dapat dikurangi. Misalnya, jika satu bisnis sedang lesu, bisnis lain yang masih untung bisa menyeimbangkan kerugian sehingga resiko keseluruhan lebih kecil. Ini menguntungkan investor yang ingin menghindari resiko tinggi tanpa harus melakukan diversifikasi sendiri. Alasan yang kedelapan yaitu keuntungan leverage. Dalam merger, perusahaan sering menambah utang atau leverage untuk membiayai merger. Dengan lebih banyak utang, beban pajak perusahaan bisa berkurang karena bunga utang dapat dikurangkan dari pajak. Namun, ada resiko kebangkrutan yang meningkat jika utang terlalu besar. Selain itu, pemegang saham bisa menghadapi pajak pribadi lebih tinggi jika menerima dividen lebih banyak dari keuntungan merger. Selanjutnya, alasan yang terakhir yaitu alasan pribadi. Pemilik perusahaan tertutup sering ingin bergabung dengan perusahaan publik karena kekayaannya terikat di bisnisnya. Dengan merger, mereka bisa mendapatkan saham yang lebih liquid dan mudah dijual. Ini memberi mereka kebebasan finansial untuk mencairkan sebagian aset dan mendiversifikasi investasinya sehingga resiko mereka lebih kecil. Adapun selanjutnya yaitu jenis-jenis dari merger. Yang pertama ada merger horizontal. Apa itu merger horizontal? Merger horizontal terjadi apabila satu perusahaan menggabungkan diri dengan perusahaan lain dalam jenis bisnis yang sama. Dengan kata lain, satu atau dua perusahaan yang menghasilkan produk atau jasa yang sama, misalnya perusahaan jasa perbankan merger dengan perbankan lainnya. Jenis yang kedua yaitu merger vertikal. Merger vertikal yaitu penggabungan perusahaan yang memiliki keterkaitan antara input atau output maupun pemasaran. Contohnya yaitu perusahaan pengecoran baja melakukan penggabungan dengan supplier seperti perusahaan tambang. Contoh lainnya yaitu merger antara perusahaan di bidang pengolahan hasil pertanian merger dengan distributor atau perusahaan memasarkan produknya. Jenis yang ketiga yaitu conglomerate merger, yaitu penggabungan dua perusahaan yang sejenis. Misalnya, perusahaan pengemasan air merger dengan perusahaan pembuatan teh dalam kemasan. Yang keempat yaitu konglomerat merger, yaitu penggabungan dua atau lebih perusahaan dari industri yang berbeda. Contohnya yaitu perusahaan pengobaran minyak membeli perusahaan penerbangan atau real estate. Selanjutnya yaitu dampak merger bagi perusahaan. Yang pertama yaitu dampak merger terhadap laba. Dalam mengevaluasi pengambil alihan yang akan dilakukan, perusahaan yang mengambil alih harus mempertimbangkan pengaruh penggabungan terhadap laba per lembar saham perusahaan yang bertahan. Berikutnya merupakan contoh soal dari dampak merger bagi laba, yaitu perusahaan A akan mempertimbangkan pengambil alihan perusahaan B dengan saham dengan data keuangan kedua perusahaan tersebut sebagai tabel dipaparkan di PPT tersebut. Keterangannya yaitu laba sekarang perusahaan A sebesar 1.600.000.000 rupiah. Untuk laba sekarang perusahaan B sekitar 400 juta rupiah.
Keterangan jumlah lembar saham yaitu 5 juta lembar, perusahaan B 2 juta lembar. Untuk laba per lembar saham yaitu untuk perusahaan A yaitu Rp320, untuk perusahaan B Rp200. Harga per lembar saham yaitu untuk per lembar perusahaan A yaitu Rp5.120.000, untuk perusahaan B Rp3.200. Untuk rasio harga atau laba yaitu 16x, untuk perusahaan B 16x. Untuk penjelasannya, perusahaan B sepakat membeli saham perusahaan A seharga 2.800 per saham. Rasio pertukarannya dihitung dengan membandingkan harga saham kedua perusahaan yaitu 2.800 dibagi 5.120 sama dengan 0,547. Artinya setiap satu lembar saham perusahaan B dapat ditukar dengan 0,547 lembar saham perusahaan A. Untuk perusahaan B yang memiliki 2 juta lembar saham, perusahaan A harus menerbitkan 1.094 lembar saham tambahan, atau hasil dari 0,547 dikali 2 juta. Jika laba perusahaan tetap sama setelah akuisisi, maka laba per lembar saham perusahaan A akan dihitung ulang dengan memperhitungkan jumlah saham yang bertambah. Jadi intinya perusahaan B setuju membeli saham perusahaan A dengan harga 2.800 per saham. Untuk melakukan hal tersebut, mereka menentukan rasio pertukaran saham yaitu 0,547 lembar saham A untuk setiap satu lembar saham B. Agar bisa memerger perusahaan B, perusahaan A harus menerbitkan 1.094 lembar saham baru setelah merger. Laba per saham perusahaan A meningkat dari 320 menjadi 328, yang berarti ada keuntungan bagi pemegang saham A. Namun pemegang saham B mengalami penurunan laba per saham. Sebelumnya mereka mendapat Rp200 per lembar saham. Setelah merger karena saham mereka dikonversi ke saham A dengan rasio 0,547, laba per saham mereka turun menjadi Rp179,52. Jadi pemegang saham A diuntungkan, sementara pemegang saham B mengalami sedikit kerugian dari sisi laba per saham. Selanjutnya, adapun dampak merger bagi perusahaan yang kedua, yaitu dampak merger terhadap nilai pasar. Proses akuisisi didasarkan pada rasio pertukaran harga saham yang mencerminkan nilai intrinsik perusahaan. Harga saham mencerminkan laba potensial, dividen, resiko bisnis, struktur modal, dan faktor penilaian lainnya. Rasio penukaran harga pasar adalah harga pasar per lembar perusahaan yang mengakuisisi dikali jumlah saham yang ditawar perusahaan yang mengakuisisi untuk setiap lembar saham perusahaan yang diakuisisi dibagi harga pasar per lembar saham perusahaan yang diakuisisi. Rumusnya yaitu di dalam gambar tersebut. Nah, selanjutnya yaitu contoh merger bagi perusahaan. Jika harga pasar saham yang mengakuisisi perusahaan A adalah Rp4.800, perusahaan yang diakuisisi atau perusahaan B yaitu Rp2.400, dan perusahaan A menawarkan setengah sahamnya untuk setiap lembar saham perusahaan B, maka rasio pertukaran harga pasar yaitu memasukkan rumus yang tadi, berarti 4.800 dikali 0,5 dibagi 2.400 sama dengan hasilnya yaitu 1,00. Jadi, rasio pertukaran harga pasar ini menunjukkan bahwa satu lembar saham perusahaan A akan diberikan sebagai pertukaran dengan satu lembar saham perusahaan B menurut harga pasar. Tetapi jika harga pasar saham perusahaan A relatif stabil yaitu sebesar Rp4.800, maka kekayaan pemegang saham kedua perusahaan sama dengan sebelumnya dilihat dari harga pasar saham
Perusahaan yang diakuisisi biasanya jarang sekali menerima rasio pertukaran nilai pasar 1:1. Biasanya perusahaan yang diakuisisi menginginkan harga yang lebih tinggi dari harga pasar yang berlaku. Contohnya di atas yaitu perusahaan A menawarkan 0,667 sahamnya untuk satu lembar perusahaan B atau sebesar Rp3.200 untuk membeli satu lembar saham perusahaan B. Selanjutnya yaitu membahas materi akuisisi. Apa sih akuisisi itu? Yaitu penggabungan dua perusahaan di mana perusahaan yang tetap ada atau yang mengakuisisi adalah jauh lebih besar daripada perusahaan yang diakuisisi. Alasan mengapa perusahaan yang lebih besar sering melakukan seperti ini adalah untuk mendapatkan keuntungan kompetitif, meningkatkan pasar atau memperluas produk dan layanan tanpa perlu memulai bisnis baru. Proses ini sering melibatkan pengalihan saham dan kadang-kadang melibatkan pembayaran tunai atau pertukaran saham antara perusahaan yang terlibat. Baik dari yang sudah dijelaskan dari pengertian akuisisi tadi, jadi biasanya perusahaan yang lebih besar membeli perusahaan yang lebih kecil untuk memperluas pasar, meningkatkan keuntungan, atau mendapatkan teknologi baru. Contohnya yaitu perusahaan saus ABC sebelumnya dimiliki oleh PT ABC atau PT ABC Presiden yang merupakan perusahaan lokal Indonesia. Kemudian pada tahun 2009, Presiden PT ABC diakuisisi oleh perusahaan Unilever yang kemudian menjadikan merek ABC bagian dari portofolio produk mereka. Akuisisi ini membantu Unilever memperluas jangkauan produk makanan mereka di pasar Indonesia. Selanjutnya yaitu jenis-jenis akuisisi. Yang pertama yaitu akuisisi saham. Terjadi ketika perusahaan membeli saham-saham perusahaan target. Contohnya yaitu ketika Unilever mengakuisisi Sariwangi. Dalam hal ini Unilever membeli saham perusahaan teh Sariwangi. Meskipun Sariwangi tetap ada sebagai entitas, mayoritas sahamnya kini dimiliki oleh Unilever yang mengontrol operasional dan arah perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu akuisisi aset. Dalam hal ini terjadi ketika perusahaan membeli sebagian atau seluruh aset perusahaan target. Perusahaan target bisa tetap ada atau dibubarkan setelah transaksi. Contohnya misalnya perusahaan A pabrik membeli mesin milik perusahaan B. Setelah akuisisi, perusahaan B bisa saja tetap beroperasi atau bisa juga dibubarkan dan asetnya seluruhnya dipindahkan ke perusahaan A. Selanjutnya yang ketiga ada akuisisi horizontal. Terjadi ketika perusahaan akuisisi dan perusahaan target beroperasi dalam industri atau sektor yang sama. Contohnya, ketika Indofood mengakuisisi Pontek yang juga bergerak di industri makanan dan minuman. Langkah ini memungkinkan Indofood untuk memperluas produk dan distribusinya di pasar yang sudah mereka kuasai. Jenis akuisisi yang keempat yaitu akuisisi vertikal. Proses ini seperti pengambil alihan perusahaan supplier bahan atau bisnis-bisnis komplementer produk. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan pengendalian atas rantai pasok dan efisiensi operasional. Contohnya seperti perusahaan Indofood yang mengakuisisi pabrik pengolahan gandum. Akan menjadi contoh akuisisi vertikal. Indofood sebagai produsen makanan dan minuman bisa mengakuisisi pemasok bahan baku seperti gandum untuk mengurangi ketergantungan pada pihak luar dan meningkatkan kualitas serta biaya produksi yang lebih efisien. Selanjutnya yang kelima yaitu ada akuisisi konglomerat. Contohnya yaitu proses pengambil alihan bisnis oleh bisnis lainnya. Skala ini biasanya jauh lebih besar dan dilakukan oleh perusahaan negara. Contohnya yaitu PT Telekomunikasi Indonesia atau Telkom mengakuisisi perusahaan penyedia layanan internet dan TV kabel seperti Metrasat dan Linknet, memperluas bisnisnya ke sektor teknologi dan hiburan selain komunikasi. Selanjutnya, jenis akuisisi yang terakhir atau yang keenam yaitu akuisisi manajemen. Dalam ini, pengambil alihan pejabat satu perusahaan memperoleh kendali atas perusahaan lain dan menjadi pemegang saham
perusahaan tersebut. Contohnya yaitu PT Astra International mengakuisisi PT United Tractors. Dalam kasus ini, manajemen Astra mengambil alih kendali atas United Tractors yang memungkinkan mereka untuk mengelola dan memimpin perusahaan tersebut, memperluas dominasi mereka di sektor alat berat dan otomotif di Indonesia. Selanjutnya, ada pun contoh dari soal akuisisi, yaitu PT Sejahtera berencana mengakuisisi PT Makmur, sebuah perusahaan lokal yang bergerak di bidang manufaktur. Berikut adalah data keuangan PT Makmur sebelum diakuisisi. Yang pertama, total asetnya sekitar 10 miliar rupiah. Yang kedua, total utangnya sekitar 3 miliar rupiah. Yang ketiga, ekuitas, yaitu modal tambah laba ditahan sekitar 7 miliar rupiah. Yang keempat, laba bersih tahunannya sekitar 1 miliar 200 juta rupiah. Selanjutnya, PT Sejahtera setuju untuk mengakuisisi 100% saham PT Makmur dengan harga yang dihitung berdasarkan rasio price to earnings ratio atau P/E ratio sebesar 8 kali dari laba bersih tahunan. Pertanyaannya yaitu berapakah nilai akuisisi PT Makmur berdasarkan P/E ratio. Nah, berikut jawaban dari soal yang tadi. Bagaimana cara menghitung nilai akuisisi berdasarkan P/E ratio? Caranya, nilai akuisisi sama dengan laba bersih tahunan dikali P/E ratio. Nilai laba bersih tahunannya yaitu 1 miliar 200 juta rupiah dikali 8 itu tadi, yaitu dari laba bersih tahunan. Jadi hasilnya yaitu 9 miliar 600 juta rupiah. Jadi PT Sejahtera harus membayar 9 miliar 600 juta rupiah untuk mengakuisisi PT Makmur. Baik, karena sudah selesai materi yang saya jelaskan, maka saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf sebelumnya jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.